Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Syekhul Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi ulumi sairi sholihin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, marartu laylata usriya bi birijalin tuqradu shifahuhum bimaqarid min nar. Wa qala lan ngendika sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikane marartu lewatan sapa ingsun laylata usriya ing dalem malam dilakokno sapa bi kelawan ingsun lewatan birijalin kelawan pira-pira wong lanang tukrodu ingkang dipotong ketok, tukrodu ingkang diketok shifahuhum apa lambe-lambene rijal bimaqarido kelawan pira-pira gunting, bimaqarido kelawan pira-pira alat memotong minarin sangking geni. Fakultu nuli matur sapa ingsun, ma antum ma iku apa antum utawi sira kabeh. Faqalu mongko padha jawab sapa rijal, kunna na'muru bil khair wa la na'tih wa nanha 'anil syarr wa na'tih. Kunna ana sapa kita iku na'muru perintah sapa kita bil khairi kelawan bagus, wa la na'ti lan ora nekani sapa kita hi ing khair. Wa nanha lan nyegah sapa kita 'anil syarri saking ala, wa na'ti lan nekani sapa kita hi ing syarr. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Wa hadzal wa'idu tawiqilah ancaman iku inama yatahaqqaqu angin pestine terwujud apa hadzal wa'id, ancaman ini akan terwujud fi haqqiman ing dalam hake wong yad'u ingkang ngajak sapa man ilallahi maring Gusti Allah ala niyati dunya ing atase niat dunya. Ancaman ini terwujud kepada orang yang mengajak Allah, mengajak orang lain kepada Allah niate dunya. Ketoke ngejak apik tapi niate elek, niate dunya. Diancam karo Gusti Allah, disiksa cangkeme digunting nganggo geni. Wa yahussulan gegerei sapa man, gegerei yakni menyuruh menganjurkan, menyuruh, mendorong
orang lain, alal khairi ing atase bagus, wa huwa hale utawi man iku musirun terus ala tarkihi ing atase ninggalno al khair, mendorong orang melakukan kebaikan, dia sendiri selalu meninggalkannya, mengajak orang kepada Allah niate dunyo, mendorong orang melakukan kebaikan, dia sendiri terus meninggalkannya. Itu yang diancam di hadis tadi. Wa yuhaziru lan meden-medeni sapa man minasyarri saking Allah. Wa huwa hale utaiman iku musirun terus ala fi'lihi ngatasé nglakoni syarr, riyaan krana riya cari muka, wasum'atan lan sum'ah. Riya berarti sudah dari awal enggak baik ya. Kalau sum'ah ini di belakang ya. Dari awal niatnya sudah tidak ikhlas, itu riya. Kalau dari awal ikhlas, terus setelah beramal dicerita-ceritakan, namanya apa? Sum'ah ya. Itu yang diancam dalam hadis tadi, bahwa Nabi ketika Isra Mi'raj melewati beberapa orang yang sedang disiksa, mulutnya digunting ya dengan alat pemotong yang terbuat dari api. Ketika ditanya, kalian ini siapa? Mereka menjawab, kami adalah Jibril ya, menjawab ya. Atau mereka langsung menjawab, kami itu ketika di dunia suka mengajak kebaikan tapi kami tidak melakukannya, melarang keburukan dan kami melakukannya. Ancaman ini berlaku untuk orang yang mengajak Allah niate dunyo, orang yang mendorong orang lain melakukan kebaikan, dia sendiri meninggalkannya, menakut-nakuti orang lain melakukan keburukan, dia sendiri melakukannya. Dan semua itu dilakukan tujuannya itu riya, tidak karena Allah. Tujuannya sum'ah, biar bisa dicerita-ceritakan, dibangga-banggakan, disombongkan ya. Mengajak kebaikan supaya bisa dicerita-ceritakan, mendorong orang melakukan kebaikan supaya dipuji-puji dan semacamnya. Orang yang semacam inilah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis di atas. Fa amma man anapun utai wong iya da'u ingkang ngajak sapa man ila babillah maring pintu Allah. Wa huwa hale utai man ma'adzalika sartane mengkono iya da'u ila babillah. Ya lumu iku maitu sapa man nafsahu ing awak dhewe man. Wayan halan nyegah sapa man ha ing nafsahu alat anit taqsir. Wayan halan nyegah sapa man ha ing nafsahu anit taqsiri saking pepeko, tidak maksimal, tidak totalitas ya dalam menjalankan perintah, dalam meninggalkan larangan. Wa yahussulan dorong sapa man ha ing nafsahu ala tashmiri ing atase tashmir, ing atase selalu sigap, selalu siap siaga, selalu siap. Tashmir itu ibarat orang itu
menyingsingkan lengan baju. Tashmir itu maknanya menyingsingkan lengan apa? Lengan baju. Maknanya apa? Siap. Orang itu kalau siap biasanya menyingsingkan lengan baju itu siap-siap ya. Siap-siap mau bersih-bersih. Bersih-bersih kok rapi ya, ini apaan nih? Mau kerja bakti kok rapi banget ini, mau kerja bakti atau mau pengajian kan? Belum dikatakan siap kalau belum menyingsingkan lengan apa? Baju. Nah, tashmir ini maknanya secara bahasa adalah menyingsingkan lengan baju. Tapi yang dikehendaki di sini bukan menyingsingkan lengan baju, akan tetapi siap-siap. Wa yahusulan dorong sopo man ya. Ha ing nafsahu alat tashmir ing atase tashmir, selalu siap melakukan kebaikan, menjalankan perintah ibadah. Fan najatu mongko utawi selamat iku marjuatun, diharapkan lahu kaduwe man. Adapun orang yang mengajak kepada pintu Allah, sambil mengajak dia senantiasa menyalahkan dirinya, ya kan? Ketika tidak sesuai dengan yang diomongkan, berusaha melarang dirinya supaya tidak tidak taksir, tidak pepeko, tidak sembrono, selalu mendorong dirinya untuk senantiasa siap. Maka orang yang semacam ini sangat ada harapan selamat gitu ya. Ada dua orang sama-sama mengajak kebaikan, sama-sama tidak melakukan kebaikan tersebut. Yang satunya niat dunya, yang satunya merasa bersalah karena dia mengajak tapi dia sendiri tidak melakukannya dan berusaha untuk melaksanakan apa yang ia ajakkan itu. Maka yang pertama tadi yang kena dunya ini kena ancaman, yang kedua ini ada harapan selamat. Ada harapan apa? Selamat. Orang yang semacam itu sama-sama mengajak kebaikan, sama-sama tidak melakukan apa yang diajakkan, yang diomongkan, tapi yang satunya sambil merasa bersalah, yang satunya memang tujuannya seperti itu, tujuannya dunia, tujuannya supaya dipuji-puji dan semacamnya. Itu yang diancam. Kalau tidak seperti itu, mengajak tapi masih berusaha melakukan apa yang ia omongkan, ya kan? Ini masih ada harapan selamat dari ancaman di atas. Wa ala kulli hal, lan ing atase saben-saben tingkah. Faladhi mongko utawi wong ya lamu kang ngerti sapa alladzi wa yu'allimu lan mulang sapa alladzi wala ya'malu lan durung iso ngamal sapa alladzi iku ahsanu luweh mending luweh apik apane halan tingkai wa arsyadu lan luweh bener apane thariqa tandalane wa ahmadu lan luweh pinuji akibatan apane pungkasane. Minal ladzi tinimbang wong la ya'malu ya. Kang ora ngamal sapa alladzi wala yu'allimu lan ora mulang sapa alladzi ala kulli hal ya, bagaimanapun juga orang yang tahu dan mengasih tahu, orang yang tahu suatu kebaikan, suatu keburukan dan mengasih tahu orang lain akan kebaikan dan keburukan tersebut, tapi dia tidak bisa mengamalkannya, belum bisa mengamalkannya, itu lebih baik
lebih benar, lebih terpuji daripada orang yang sudah nggak mau mengamalkan, juga tidak mau mengajarkan. Minimal kalau belum bisa mengamalkan ya harus mau mengajarkan. Ada dua orang sama-sama punya ilmu ya kan, dan keduanya belum bisa mengamalkan ilmunya. Orang yang pertama nggak mau mengajarkan dengan alasan saya belum bisa mengamalkan, saya nggak mau mengajar. Yang satunya tetap mengajar. Nah ini lebih mending karena sudah mau mengajar gitu ya, daripada nggak mengamalkan, nggak mengajarkan lagi. Itu kan ya nemen. Mengamalkan itu kewajiban sendiri, mengajarkan kewajiban sendiri. Ada dua kewajiban. Kalau masih belum bisa melakukan kewajiban yang pertama, jangan sampai meninggalkan kewajiban yang kedua. Syukur-syukur kok iso dilakoni kabeh, ya diamalno ya diulangno. Syukur-syukur ngono. Tapi kan ya gak gampang, ya kan? Ngamalno ilmu gak mudah. Ya ono jenenge ono cobaane, ada tantangannya. Ono setane sing ganggu gitu kan? Jadi minimal kalau belum bisa mengamalkan ya jangan sampai tidak mau mengajarkan. Syukur-syukur gelem ngamalno ya gelem mulang. Ojo sampai ngamal ora, ngajar ya ora. Ya nemen banget kalau itu. Sudah dikasih amanah Allah, dikasih ilmu, dikei pemahaman, ngamalno ora, dikon mulang ora gelem. Jangan sampai seperti itu. Minimal ya kalau belum bisa mengamalkan ya mengajarkan. Karena mengajar itu bagian daripada mengamalkan ilmu ya. Mengajar itu bagian daripada mengamalkan ilmu. Pun warubbama qala qail. Lan terkadang ngendika qailun sapa wong kang ngendika ngucap noe. Warubbama qala lan terkadang ngucap qailun sapa wong kang ngucap. Terkadang ada yang berkata seperti ini. Miman sanging wong la yaqilu kang ora berakal sapa man. Terkadang ada orang mengatakan orang tadi itu enggak pinter ya. Mengatakan seperti ini. Al-kutub kasirotun. Utawi piro-piro kitab iku kasirotun akeh. Kitab itu kan banyak, ngapain juga menyusun kitab lagi gitu ya. Jadi beliau itu mengarang kitab. Orang yang mengarang kitab, menyusun tulisan itu kadang ada aja yang komen ya, ngapain kamu sulit-sulit, kesel-kesel gawe kitab ya kan? Kan kitab sudah banyak, ulama-ulama dulu sudah ngarang kitab, udah cukup. Ngapain kita zaman sekarang masih diperintahkan untuk membuat kitab baru? Ngapain? Kan udah cukup. Gak ada gunanya buat kitab baru zaman sekarang, karena kita udah lengkap. Mau cari kitab kedokteran sudah ada, Ibnu Sina ya sudah ada. Mau cari kitab fikih, wah berah ya kan, banyak sekali. Mau cari kitab usul sudah nggak bisa dihitung saking banyaknya. Mau kita cari kitab apa saja udah ada. Semua semua disiplin ilmu sudah ada yang ngarang. Terus kamu tiba-tiba mau mengarang kitab, apa itu faedahnya? Gak ada faedahnya. Orang yang mengatakan seperti itu bukan orang yang pintar, bukan orang yang berakal. Karena kalau mengatakan mengarang kitab itu gak ada faedahnya, jelas bodoh ya. Ngarang kitab ada faedahnya kok. Faedahnya apa? Nek kita pedi ngaji, kita pedi amalno ya kan? Itu akan menjadi pahala yang mengalir. Ngono kok diarani ora ono faedah. Ono faedah tetep ya kan?
Walaupun yang mengamalkan 1-2 orang, mungkin pertama kali 1-2 orang, lama kelamaan, okay? Orang satu ngajarin lagi muridnya, terus sampai dino kiamat lah yo akeh. Al-kutub utai biro-biro kitab kasirotun iku akeh. Wa fi halan iku ing dalam kutub ghaniyatun utawi semuge. Wa kifayatun lan cukup. Fala faidata mangkorona faidah fi tasnifil kutub ing dalam ngarang biro-biro kitab fi hadza zaman ing dalam ikilah zaman. Terkadang ada yang mengatakan seperti ini ya, nyinyir, ada orang apa namanya kreatif ya, ngarang kitab, nulis-nulis gitu kan, di komen bahwa itu nggak guna. Nah, tulisan-tulisan dari dulu sudah banyak, udah komplit, ngapain juga zaman sekarang kok ngarang, nggak ada faedahnya. Fahadzal qail mongko utawi kilah wong kang ngucap in asaba lamun bener sapa hadzal qail fi qaulihi ing dalem ucapane hadzal qail ing ucapan inna fil kutub ghaniyah ya. Inna fil kutub satemene iku ing dalem biro-biro kitab ghaniyatan apa semuge wa kifayatan lan cukup. Faqat akhta'a mongko teman-teman luput sapa qail fi qaulihi dalam ucapane qail la faidata litasnifi hadza zaman. Ora ana faidah iku maujud litasnifi kaduwe ngarang kitab fi hadza zaman ing dalam ikilah zaman. Ucapan orang tadi walaupun ada benernya tapi ada salahnya juga. Benernya mana? Al-kutub fiha ghaniyah wa kifayah. Kitab-kitab yang ada sekarang sebenarnya sudah cukup, sebenarnya sudah lengkap. Benar itu ucapan itu benar. Tapi kalau diteruskan bahwa ngarang pada zaman sekarang tidak ada faedahnya, itu yang salah, gitu ya. Omongan tadi di atas bahwasanya kitab-kitab yang ada, ulama-ulama dahulu mengarang kitab itu sudah lengkap, sudah cukup sebenarnya. Itu benar omongan seperti itu. Tapi kalau diteruskan bahwa mengarang pada zaman sekarang nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya, itu salah. Karena apa? Li'anna lil qulubi, karena satemene iku kaduwe biro-biro ati. Mailan apa condong bihukmil jibilah kelawan hukum watak. Condong hati itu secara watak ya. Itu condong ila kulli jadidin maring saben-saben ingkang anyar. Ya, terbukti sekali orang itu sangat apa ya, duweni watek seneng karo perkara sing anyar, perkara sing lagi booming gitu ya, sing lagi viral, yang sedang trending gitu ya, penasaran, seneng, dan apa ya, dan fokus ya terhadap hal-hal yang baru. Orang seperti itu, wataknya memang seperti itu, akan penasaran dengan hal-hal yang baru yang belum pernah dia tahu gitu kan. Li'anna lil qulubi, karena satemene iku kaduwe pira-pira ati mailan apa condong bihukmil jibilah kelawan hukum watak, condong ila kulli jadid maring saben-saben ingkang anyar. Ya apapun itu ya, barang-barang motor anyar karo motor lawas ya, seneng sing anyar biasa nih wataknya orang itu biasa nih. Jam tangan lama dan jam tangan baru ya kan, kalau ada yang baru yang lama lupa, baju lama baju baru ya kan, lebih seneng yang baru, dan seterusnya lah, dan seterusnya.
itu sudah watak. Sehingga orang mengarang kitab dengan gaya penulisan yang baru, dengan bahasa yang baru gitu ya, walaupun esensinya sama, walaupun kandungannya sama, isinya sama, itu akan menarik orang-orang sekarang gitu ya. Apa yang disampaikan oleh ulama-ulama zaman sekarang, tulisan-tulisan mereka, kitab-kitab mereka, sebenarnya semuanya sudah ada di apa namanya, di kitab-kitab dahulu sudah ada. Mereka cuma mengolah bahasa, merubah bahasanya saja, dan itu bermanfaat. Dan itu bermanfaat banyak sekali. Ada Imam Zakaria Al-Ansori, ya kan? Kitab-kitabnya itu semuanya sudah ada di karangan An-Nawawi, sudah ada. Imam An-Nawawi mengarang Minhajul Thalibin, ya kan? Ditulis ulang oleh Zakaria Al-Ansori menjadi Manhajut Tulab, seperti itu. Imam Al-Mahamili gitu ya, mengarang kitab Al-Lubab, ditulis ulang, diringkes oleh Abi Syuja di kitab takribnya itu ya, semuanya sudah ada itu. Jadi dari dulu memang seperti itu, ilmu-ilmu yang sebenarnya sudah ada, tapi ditulis kembali dengan bahasa yang berbeda, dengan gaya yang berbeda, seperti itu. Dan itu lebih menarik karena itu baru, bahasa yang baru yang sebelumnya belum pernah ada, menarik. Karena yang namanya orang, yang namanya manusia itu entah bagaimana ya kan, kita juga nggak tahu prosesnya, tiba-tiba wataknya itu kok seneng dengan hal-hal yang baru ya, penasaran akan hal-hal yang baru. Itu manusia. Rasa penasaran itu yang dipermainkan oleh pedagang-pedagang ya, akan hal-hal yang baru seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ya tetap ada faedahnya, jelas ya. Kalau dikatakan nggak ada faedahnya itu bodoh, itu orang yang nggak paham, ghairu akil ya. Kalau mengatakan kitab dikarang zaman sekarang nggak ada faedahnya, kata siapa? Kitab baru itu memiliki apa namanya, memiliki suatu hal yang menarik seperti itu. Ada ketertarikan tersendiri orang itu terhadap hal yang baru. Begitu juga kepada kitab yang baru dengan kemasan yang baru gitu ya. Jangankan bahasanya yang baru, kemasannya saja baru membuat orang penasaran ya kan. Pun wa aidan lan halimane fa innallaha mongko satemene Allah iku yuntiku gawe ngomong sinten Allah ulama kulli zaman ing ulama saben zaman bima kelawan perkara yuwafiku kang cocok apa ma ahlahu ing ahline kulli zaman. Allah itu membuat para ulama berbicara dengan bahasa yang sesuai zaman tersebut. Zaman sekarang ya, ulama-ulama zaman sekarang ya, bisa menyesuaikan pembahasannya, gaya bicaranya dengan orang-orang zaman sekarang. Ada aja yang bisa ya. Allah dadena ulama itu macam-macam sesuai dengan zamannya dalam menyampaikan ilmu ya. Ilmunya sama, cuma bahasanya dalam menyampaikan itu berbeda-beda sesuai dengan zamannya. Mungkin bahasa yang digunakan zaman dahulu kurang mengena untuk disampaikan kepada orang sekarang ya kan, walaupun sebenarnya isinya sama, esensinya sama, kandungannya sama, tapi itulah kekuatan kekuatan bahasa, kekuatan penyampaian ya,
dengan penyampaian yang berbeda, gaya bahasa yang berbeda, apa yang ingin disampaikan itu masuk ke dalam hati. Wa tasonifu ta'i biro-biro karangan iku tablugu nyampe apa tasonif al amakina ing biro-biro tempat al ba'idata yang jauh. Karangan-karangan itu nyampe ke tempat-tempat yang jauh. Walaupun nggak langsung ya, ada prosesnya. Siapa yang tahu alamat anak soleh akan mengindonesia ya kan? Akan menjadi nasional. Kemarin saya ziarah ke Krapia ya, anak-anak kecil alamat anak soleh. Saya di Pondok Sarang, anak-anak kecil bacanya alamat anak soleh. Di mana-mana, di mana-mana ya. Kuwabe wong ngerti alamat anak soleh. Siapa yang menyangka ya akan mengindonesia. Dan itu kalau dan itu pasti manfaat ya kan, manfaat dan pahalanya mengalir besar sekali, saya yakin. Beberapa tahun yang lalu kan nggak ada yang kepikir bahwa Nazom ini bisa kemana-mana ya kan, nggak ada yang berpikir seperti itu, nggak ada yang berpikir bahwa akan semanfaat ini gitu ya, dibawakan di mana-mana, semua majelis baca itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa tasonif tablughul amakin al ba'idah, karangan-karangan itu nyampe ke tempat-tempat yang jauh. Betapa ya Al Habib Abdullah ibn Alawi al Haddad ngarang ning Yaman ya kan, sampai di Indonesia, sampai di mana-mana. Abu Suja ya ngarang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sambil khidmah nyapu-nyapu masjid ya kan, ngarang kitab sampai di mana-mana karangannya. Takrib, Fathul Qorib ya kan, sampai di mana-mana. Semua pondok pesantren ada takrib. Manfaat. Siapa yang mengira sekian ratus tahun yang lalu beliau menulis takrib akan bermanfaat sampai sekarang di mana-mana dikaji. Enggak ada yang menyangka ya kan? Watab kolan tetep opo tasonif ba'da mautil alim, sause matine ngalim, matine wong alim. Karangannya akan tetap walaupun yang mengarang sudah wafat ya kan? Ilmunya masih terus diamalkan, dikaji, mengalir. Orangnya sudah nggak ada. Dan itu merupakan warisan terbaik ya kan, merupakan peninggalan terbaik para ulama adalah ilmu mereka, murid-muridnya, ilmu-ilmunya di dalam kitab bisa dikaji, diamalkan, tetap langgeng. Ihya ya kan, sekian ratus tahun yang lalu dikarang pada abad kelima, 500 kira-kira tahun 500 ya kan, 400-500 lah. Sekarang 1400 sekian Hijriah masih dikaji, di mana-mana masih dikaji. Banyak orang jadi wali karena mengamalkan Ihya ya kan. Kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi tidak lepas dari apa? Dari kitab Ihya ya kan. Salahuddin Al-Ayyubi itu deres kitab Ihya, walaupun nggak ketemu langsung dengan Imam Al-Ghazali, tapi beliau deres kitab nopo Ihya, mulang kitab Ihya. Beliau memotivasi anak buahnya untuk tidak takut mati ketika perang ya pakai Ihya, sehingga bisa memenangkan peperangan ya kan, bisa menaklukkan kota-kota besar. Salahuddin Al-Ayyubi, barokai nopo, barokai Ihya, begitu besar ya kan, manfaatnya. Dan seperti ini dikatakan gak ada faedahnya, itu kan ya kebodohan yang
yang murakkab ya kan, jahal murakkab, kebodohan yang kronis, bahwa mengarang kitab zaman sekarang tidak ada faedahnya pun, walaupun kitab yang dikarang isinya itu sama, tetap ada faedahnya. Guru-guru kami ya di pondok, di mana-mana itu produktif ya, ngarang kitab, nulis-nulis gitu ya. Walaupun ya kalau dibaca isinya banyak, walaupun nggak semuanya, banyak yang sudah ada di kitab-kitab lain, tapi dibungkus dengan bahasa yang enak, dengan penyampaian yang berbeda, itu menarik dan itu pasti manfaat. Fayahsulu mongko hasil lahu kadue al-alim bidalika kalawan mengkono tasonif, bidalika kalawan mengkono tasonif sing tabqa ba'da mautil alim mau, hasil apa fadlu nasyril ilmi, keutamaane nyebarno ilmu, yang mendapatkan keutamaan menyebarkan ilmu. Wa yuktabu lan ditulis sapa al-alim mualliman ing wong kang mulang, da'iyan ingkang ngajak ilallahi maring Gusti Allah fi qabrihi dalam kuburane al-alim. Dikubur dia ditulis, dia ditetapkan sebagai pengajar, sebagai orang yang mengajak kepada Allah. Kama qala kaya oleh ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man an'asha lisanahu haqqan ya'malu bihi min ba'dih ujriya alaihi ajruhu ila yaumil qiyamah. Manute sapane wong an'asha iku gerakno sapa man lisanahu ing lisane man haqqan ingkang hak, lidahnya digerakkan untuk hal-hal yang hak, yang benar. Ya malu ingkang ngamalno bihi kelawan hak man sapa wong ba'dahu, man ana syarisanahu haqqan ya'malu bihi man ba'dah, man sapa wong ba'dahu kang sause man ngarep ya kan. Barang siapa lidahnya digunakan untuk menyampaikan kebenaran, kebaikan, yang mana kebenaran tersebut diamalkan, dilakukan oleh orang-orang setelahnya, ujriya mongko dilakokno alaihi ngatasi man sing pertama, ajruhu opo ganjarane man sing kedua, ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Ya. Pahala orang yang mengamalkan ilmu akan dikirimkan ya kepada orang yang menyampaikan ilmu sampai hari kiamat. Sampeyan kok ngejak wong apik siji wae aja akeh-akeh. Ngejak wong kok apik senajan ora akeh, wong kok ngelakoni apa sing sampeyan omongno keapian. Iki ganjarane apa? Terus milih sampai dina kiamat. Mulane ana hadis sing maknane niku la antahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am au kama qala. Allah nuduhake wong lewat sampeyan. Sampeyan nuduhno wong liya walaupun hanya satu orang, iku luwih apik kanggo Gusti Allah tinimbang apa? Humurin na'am, tinimbang humurin na'am. Unta merah atau apalah ya. Pokoknya harta yang sangat berharga pada waktu itu. Kalau sekarang ya apalah yang paling berharga apa ya? Mobil apa gitu ya. Saya kurang tahu juga. Pokoknya iso ngejak apik wong siji wae wis napa? Wis luar biasa. Jangankan orang banyak, satu orang saja udah napa?
biasa. Makanya semulang ya, mengajak kebaikan itu ya dilakukan walaupun hanya satu orang. Jangankan kita tingkatan Nabi Nuh wae dakwah pirang-pirang tahun sing melok trimo wong piro ya, enggak sampai 100, enggak sampai apalagi 1000. Ngajak dakwah pirang-pirang nopo tahun. Kanjeng Nabi juga sama ya, walaupun tidak selama Nabi Nuh, tapi prosesnya juga enggak mudah dalam berdakwah itu, dalam mengajarkan kebenaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Ganjarane ngalir sampai dino kiamat. Kita tidak bisa membayangkan kaya apa barokai, kaya apa napa jenenge kedudukan tingkatane Kanjeng Nabi. Kabeh keapian iku sumbere saka Kanjeng Nabi. Dadi wong mulai kobian sampai sok kiamat kok nglakoni apik, iku ganjarane ning Kanjeng Nabi ngalir. Tumpah-tumpah, ya kan? Wong kok nglakoni keapian, apik karo tangga. Sing mulang sapa? Kanjeng Nabi. Apik karo dulur, sing mulang saka Kanjeng. Kabeh keapian iku sumbere saka Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki pun di kesimpulannya beliau ingin menyampaikan bahwa mengarang kitab pada zaman sekarang, walaupun apa yang dikarang itu sebenarnya sudah ada di kitab-kitab dahulu, tapi faedahnya tetap ada, ya. Walaupun isinya sama dengan kitab-kitab dahulu, tapi jangan dikatakan nggak ada faedahnya, tetap ono faedahnya. Satu, orang itu punya ketertarikan akan hal-hal yang baru. Dua, ketika dia mati, karangannya itu akan tetap kekal, dan kalau diamalkan maka akan mengalir sampai hari kiamat. Jadi menggugah santri kita ini supaya jangan males-males menulis ya, nulis yang apik-apik lah, tinggalkan kenangan yang baik dengan dari tulisan-tulisan kita, nulis yang apik-apik ya, nulis yang bisa diamalkan untuk kebaikan, jangan sebaliknya, jangan nulis yang nggak ada gunanya, ya kan? Kayak anak kecil ya kan, nulis di tembok-tembok ya kan, di meja-meja ditulis pernah di sini gitu ya, aneh-aneh ya kan. Apa forever sembarang kalir, apa ini manfaatnya? Dan sama-sama nulislah yang ada gunanya, nulis donga ya kan, ngumpulno donga-donga, ngumpulno apalah gitu, terserah, nerjemah kitab apa gitu ya, Alaqul Banin, Alaqul Banat, diterjemah bahasa Jawa atau bahasa Indonesia atau bahasa apapun ya kan, terserah, dikemas dengan bahasa kekinian ya kan, bahasa yang gaul, terserah, nggak apa-apa, siapa tahu itu yang bermanfaat, jangan bilang nggak ada gunanya pun. Waqad sammaitu hadhihi risalata al-musyar ilaiha risalatal muawanah wal mudhaharah wal mu'azzarah lirragibin minal mu'minin fi suluki thoriqil akhirah. Angger ikhlas ya kan, sampeyan kok nulis kitab utawa ngarang kitab, nerjemah kitab, angger ikhlas, insyaallah manfaat. Nggih. Ciri-cirine wong ngarang kitab kok manfaat. Ciri-cirine wong ngarang kitab kok ikhlas, iku manfaat. Maka nalillah dama wa tasol. Apa kok diniati krana Gusti Allah, bakal langgeng, bakal terus. Tapi nek swalike maka nalillah ing koto awan fasol, nek ora krana Gusti Allah mesti ing koto, meski terputus, meski infasol ya kan, terpisah, tidak akan langgeng. Jadi bukti lah ya, kitab-kitab ulama Masya Allah sampai sekarang, Riayatul Himmah, Mukhtasar Jidan ya kan, Alaqul Banat,
ada ini Risalatul Muawanah, pokoknya kitab-kitab ulama biyen sampai saiki dikaji iku nuduhno ulama biyen pas ngarang iku ikhlas tenanan. Maka lillah apa sing krana Gusti Allah damawan fasol langgeng, damawatasol langgeng dan terus sambung seperti itu. Bun. Waqat sama itu teman-teman ngarani sapa ingsun hadhi risalata ing kila risalah al-musyar ilaiha ingkang diisyarai apa ilaiha maring hadhi risalah. Risalah ini saya beri nama Risalatul Muawanah. Namanya Risalatul Muawanah wal Mudzaharah. Muawanah saling menolong, Mudzaharah juga saling menolong, Muazzarah juga saling menguatkan ya. Lirragibin bagi orang-orang yang senang minal mukminin dari orang-orang mukmin senang fi suluki thoriqil akhirah ing dalem ngambah dalan akhirat. Risalah yang tujuannya untuk saling menolong, saling menguatkan, saling membantu bagi mereka yang ingin menapaki jalan akhirat, orang-orang yang beriman. Asalun nyuwun sapa ingsun Allah taala ing Allah taala ayyan fa ing yen to manfaati sinten Allah ni ing ingsun biha kelawan hadhihi risalah. Kula ngendikane Al Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, saya meminta Allah taala supaya saya bisa mendapatkan manfaat dari kitab ini. Wasairil mukminin atof ning ni ya, ni ing ingsun wasairul mukminin lan sekerine piro-piro mukmin. Bukan hanya saya yang mendapatkan manfaat, tapi semua orang mukmin juga mendapatkan manfaat dari kitab ini. Wa ayya ja'ala lan ento dadekake sinten Allah jam'i ing ngumpulne ingsun laha maring hadhihi risalah. Wa tina ilan perhatian ingsun biha kelawan hadhihi risalah. Wa bi ta'lifi halan kelawan ngarang hadhihi risalah didadekno khalison ing murni liwajhi krana wajahi Allah zati Allah al-karim ingkang mulya. Harapane saya mengumpulkan kitab ini, saya perhatian terhadap kitab ini, saya menyusun kitab ini, harapane kabeh dilakoni ikhlas, kabeh dilakoni murni krana Gusti Allah, ora pengen dilem menungso, ora pengen di sanjung-sanjung ya kan, ora pengen di like and share umpama zaman sekarang ya kan, yang manfaatnya untuk dirinya sendiri ya. Tapi kalau like and share yang supaya tersampaikan kemana-mana kebaikan ya baik-baik saja. Yes, tergantung niatnya pokoknya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Bun. Wa hadza utawi iki iku awanul ibtida'i iku waktune memulai. Ini masih muqaddimah ya, belum memulai. Wabillahi lan iku kelawan Allah at-taufiq utawi pitulung. Faqulu moko ngucap sapa ingsun musta'inan hale meminta pertolongan billahi kelawan Gusti Allah, wa mufawwidun lan hale pasrah ilahi maring Gusti Allah, wa sa'ilan hale meminta minhu saking Allah ayu afika ing yen to nulung sinten Allah ni ingsun li sobeti suap maring mekenani bener fin niat ing dalam biro-biro niat wal amalan biro-biro ngamal wal aqwalan biro-biro ucapan. Saya memulai berkata meminta pertolongan kepada Allah, pasrah ning Gusti Allah, jaluk sangga Gusti Allah supaya ditulungi apa sing bakal ditulis iki bener, niate bener, amale bener, ucapane napa bener. Pak beliau buta ya, karangane semene akeh, masyaallah. Al Habib Abdullah ibn Alawi Al
Haddad sing nyusun Rotib Haddad ya kan, sing gawe syair ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani wat taraji atfatayaji saat teruse iku sing gawe sinten Al Habib Abdullah ibn Alawi Al Haddad, buta sejak kecil tapi bisa menyusun syair ya kan, yang begitu indah, yang begitu berkah sampai saiki bisa ngarang kitab. Uto buta bisa nyusun Rotib Haddad ya kan, doa-doa wiridan-wiridan yang beliau kumpulkan dari hadis-hadis yang diriwayatkan dari para ulama, hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dikatakan apa ini enggak ada dalilnya, bid'ah, bodoh ya kan. Wong kabeh iku ono hadise didadekno siji, gak kabeh wong ngaji hadis tekan kono. Hadis iku seakeh-akeh ya kan. Bukhari, Muslim, Sunan Arba'ah sembarang kali derek wenge. Enggak semua orang bisa khatam itu semua. Enggak semua orang bisa ngaji itu semua. Yang ngaji juga enggak semua orang bisa khatam. Bisa nyampe tab itu. Sehingga ya cerdase ulama biyen ya dikumpulno dadi siji, tunggu-tunggu wiridan-wiridan seperti itu. Oh ya, kalau baca Rotib Haddad ya la ilaha illallah itu supaya enak dua-dua bacanya, la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ngono ya, la ilaha illallah la ilaha illallah ditu ping selawe kan 50 ya kan, loro-loro ping selawe kan ya 50 supaya enak. La ilaha illallah la ilaha illallah loro-loro iku nek macane ping 50, nek macane ping 40 kaya iso iku Wirdul Latif ya kan, itu kan baca la ilaha illallah ping 40 ya berarti macane papat-papat, angger papat-papat wis ping 10 kan berarti pas 40. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ambekan seperti itu pun di mudah fa innahu krono satemene Allah iku waliyu zalika ingkang nguasani mengkono-mengkono kabeh sing nguasai Gusti Allah, mulane aku njaluke ning Gusti Allah. Wal qadiru lan ingkang mampu alaihi ngatasi dalik, sing mampu nuntun aku nglakoni apik, bener ing dalam niat, bener ing dalam ngamal, bener ing dalam ucapan, sing mampu gawe kaya ngono kuwi Gusti Allah. Mulane aku njaluk Gusti Allah. Wa huwa ta Allah iku hasbi, kecukupan ingsun. Wa nikmalan iku sabagus-baguse al-wakilu sapa zat kang dipasrahi utawi Allah. Wa nikmalan iku sabagus-baguse al-wakilu sapa zat kang dipasrahi utawi Gusti Allah. Allah adalah sebaik-baik zat yang kita berserah diri. Faslun wa 'alaika ayyuhal akh al-habib bi taqwiyati yaqinika wa tahsini fa innal yaqin idza tamakkana min al-qalb wastawla 'alayhi sara al-ghaib ka'annahu syahidah wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad